Ya, jadi setelah gue selesai open water nih, gue makin paham ternyata scuba diving itu wow banget. Maksudnya, dan sedangkan lu 6 bulan kan jauh banget ya. Iya. Kalau Nggak nih, ini kan bukan karena lu bodoh kan? misalkan gue pengen kesana pengennya datar aja gitu, lo nggak bisa kayak gitu karena tiba-tiba cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, arus bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau biaya lo tuh gratis buat jadi dive master. Emang iya? Di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya nih? Alhamdulillah. Waduh, sehat udah lama banget, cuy. banget nih sama abang yang satu ini nih. It's good to be back, man. Wey. Dan we getting back to Bekasi, man. Wah, Bekasi ya, Bekasi. udaranya agak mendung-mendung enak gitu ya. Paham. Oke, sekarang kita lagi di sesi ngolam lagi, Den. Ngolam. Apa tuh ngolam tuh? Wah, ini setiap pembicara nanya mulu deh. Ini biar keulang nih, Iya, biar benar. yang lain tahu. Jadi ngolam, oh ngobrol apa tuh selam Iya, ya kan. benar. Ya. Nah, lo tahu tuh. Udah tahu. Kan pura-pura nggak tahu ya ceritanya. Jadi ngolam ini adalah ngobrol, Den. Ngobrol tentang menyelam. Wih, Apa aja deh tuh, mau experience atau apa aja lah, pokoknya semua yang bersangkutan dengan menyelam, Den. menyelam, oke. Dan sekarang kita sedang berada di Bekasi, yang sebagaimana kita bilang tadi. Dan alhamdulillah kita berada di coffee shop yang teduh banget nih, banyak pohon bambunya nih. Kayak gini. Asli ya? Asli, coba makan dulu. Impor dari Jepang kayaknya. Oh ya, asli. Nah, namanya Juni Park, man. Juni Park Iya. nih. Ini signature nih. Juni Park, tunggu ya, gue minum dulu. Ini V60-nya. Coba dulu ya. Segment strong, quite strong ya. Oke, Den, gue pengen ngobrol nih. Kalau gue sih sebenarnya gue udah kenal lo, Iya. ya kan? Karena kita pernah jalan bareng sering banget. Kerja bareng juga pernah kan? Nah, kerja bareng lah juga. Dan kita juga apa? Ya, sekolah bareng, men. Jadi emang udah lama bareng sebenarnya. Iya, kayak gitu. betul. Tapi nggak salah, men, kalau lu memperkenalkan diri lah, nama lu siapa, kemudian udah berapa lama lu diving. Oke. Oke, pemirsa, cielah. Ya, nama gue Denny, sebagaimana yang pernah lu tahu, nama gue panjang gue Denny Firmansyah, lu bisa panggil gue Denny. Terus berapa lama ya gue diving ya? Jadi Berapa ya? diver. Enggak, pertanyaan lu tadi apa? Iya, berapa lama? Berapa lama gue udah jadi diver? Jadi kalau scuba diving sendiri sih cuman baru gue bisa bilang baru dari mulai 2015. 2015, Iya. 7 tahun, men. 7 tahun. Ya, buat dibandingin sama guide-guide yang tua yang udah 20-an tahun sih emang kita Oh baru. iya, cuman masih cetek lah hitungannya. Kita respect banget udah sama Iya. guide itu kan, segala macem. Suhu. Nah, itu tadi ya, belum gua tanya, lu udah bilang sejak tahun 2015. Kemudian level lu biar orang semua tahu nih di Indonesia. Oh, pokoknya intinya gue memperkenalkan diri gue dulu lah ya. Iya, Oke, benar. siap. Ya, level gue alhamdulillah udah instruktur sekarang. Instruktur. Meskipun 2 tahun terakhir ini kurang kepake. Ya. Oke. Semuanya, Dan, gue juga Oh, kurang, gitu ya? kurang kepake juga. Iya sih, emang dia di pandemi ini ya. Terus untuk lock dive kira-kira gue punya sekitar 2000-an dive ya. Dan kalau murid sendiri alhamdulillah udah di angka 100 ke atas lah. Udah, pokoknya udah 100 certification lah Iya, ya. 100 certification. Berarti More kalau- than 100 loh. Kalau di PD itu udah masuk elite. Elite, instructors. iya, Wih, betul. Iya, gila, ya gila, setiap gila. hampir di mulai 2018, alhamdulillah gue dapet PD Elite 50 instructor tiap tahunnya. Waduh, ini berat banget. Ini nggak gampang ya lu buat dapetin itu ya. Ya, karena minimal lo harus dapet 50 sertifikasi, including di SD. Setahun ya. Dalam setahun, dan kemudian lo bisa dapet apa itu tadi namanya Elite. sertifikasi. Iya, Iya, kayak apa sih? Elite. Penghargaan. M-badge gitu ya. Iya. Badge. Badge. ya. Katro.
Oke, Den, kita mau tarik ke belakang nih, Den. Tarik ke belakang sebelum lo jadi profesional ya. Sebelum lo jadi profesional. Jadi kenapa ini gue tanya? Mungkin biar jadi motivasi juga, men. Jadi karena banyak banget tuh di kolom kita, di YouTube, atau bahkan di Instagram, orang-orang tuh yang nanya tentang jadi dive master atau jadi pro diver kali ya. Nah, gue pengen tanya nih, pengen tarik ke belakang lagi. Sebenarnya sebelum jadi dive pro ya, alasan lu jadi diver tuh apa sih? Dan kenapa lu mau jadi diver, men? Itu sih kayaknya udah lebih tarik ke belakang lagi. Jauh banget kayaknya. Iya, soalnya ini lama kayaknya nih. Lama banget ya. Iya, jadi waktu itu pertama kali emang kebetulan gue sama ya suka jalan-jalan ya kan. Benar, suka traveling bareng dan kebanyakan kita mainnya ke laut nih. Dan di situ gue baru sadar ketika main di laut ternyata laut itu indah banget, men, ya kan. Banget. Disitulah dimana pertama kali gue snorkeling, dimana pertama kali gue nyelam tanpa apa-apa atau biasanya orang nyebutnya free diving. Free diving. Nah di situ gue sadar kalau kayaknya ini tempat gue nih. Gue pengen mendalami ini. Tapi beberapa tahun ke depan gue nggak kunjung punya kesempatan karena pada saat itu scuba diving pun masih mahal banget ya. Mahal banget, cuy. Luxury, men. Sampai sekarang bukan? Sampai sekarang. Iya bener, sampai sekarang sih. Sampai sekarang udah mahal banget. Dan pada waktu itu di 2015 ya, di 2015 ada kesempatan untuk menjadi dive master secara cuma-cuma. Nggak cuma-cuma sih, nggak cuma-cuma ya. Tapi maksudnya lu nggak perlu ngeluarin duit di awal, itu dia. Jadi gue dapat kabar untuk ke Nusa Lembongan. Ya pada saat itu. Jadi apa? Jadi alasan lo itu ya lu cinta banget sama bawah air. Cinta banget. Dan lu suka banget. Dan itu menggiring lu menjadi diver dan sekaligus lu pengen jadi dive master atau diver. Iya, betul. Jadi satu alasan buat dua tingkatan lah ya. Irit juga tuh. Dari rekreasi ke pro. Benar. Dari ngabisin duit ke dapat duit. Dapat duit, iya. Benar. Tapi jujur aja waktu itu gue pas pertama kali jadi diver ya, yang gue bilang itu kan gue pulang kerja tuh sebenarnya. Iya, jadi gitu ya? Habis pulang jadi tour leader ke Labuan Bajo. Iya. Pulangnya gue mampir ke Nusa Lembongan. Ketemulah sama Eyas ini yang udah duluan jadi penunggu sono nih. Dan gue itu pertama kalinya gue bayar untuk melakukan sertifikasi open water. Iya, betul. Lu kan, nah itu terus lu sempat balik kan ya ke Jakarta ya? Iya, sempat balik Sempat balik ke Jakarta dan lu pengen balik lagi ke Lembongan. Kenapa tuh? Maksudnya kenapa lu pengen balik lagi ke Lembongan dengan tujuan lu pengen jadi pro diver, men? Itu tadi yang gue ceritain sebelumnya, kayak tadi gue loncat tadi. Sorry ya. Jadi setelah gue selesai open water nih, gue makin paham ternyata scuba diving itu wow banget, men. Karena sebelumnya gue pernah free diving, dan free diving itu menurut gue emang sih lu lebih free di dalam karena lu nggak pakai BCD, lebih nggak pakai tanki, cuman nafas lu kan nggak lebih free. Terbatas banget. Dan lu ya harus kan? naik lagi ke atas. Palingan semenit pun itu udah kuat banget ya. Hebat banget. Udah hebat banget loh. Di bawah naik lagi ke atas. Kalau scuba diving lu bisa lebih dekat dengan makhluk yang ada di situ. Benar. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk nanya Eyas nih, bro gimana nih caranya buat jadi dive master? Ya kan? Gue pengen nih jadi dive master. Dan akhirnya gue Eyas bantu cari tahu, di sana ternyata ada beberapa dive center ya. Waktu itu yang memang lagi membutuhkan tambahan tenaga baru sebagai dive master. Ya udahlah, kemudian gue datang ke sana dan gue pun akhirnya mulai melakukan yang namanya Zero to Hero ya. Zero to Hero ya. Iya, jadi dari program Zero to Hero. Iya. Dari nol banget sampai lo jadi pro. Sampai pro di situ. Iya, sampai pro dive master kan? Benar. Iya. Itu Den berapa lama Den course Den buat lu dari lu datang ke Lembongan sampai lu jadi dive master dan Den lu bawa tamu gitu. Untuk di tempat gua waktu itu akhirnya memutuskan untuk
tinggal dan stay untuk menuntut ilmu ya Ih, di salah satu dive center di Lembongan dengan nama Lembongan Dive Center. Lembongan LDC ya? LDC Oke, ya. oke. Di LDC itu gue membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan. 5-6 bulan ya? Iya, tapi itu untuk sampai ke dive masternya. Wah, tuh jadi banget dong tuh. Iya, itu emang kita bener-bener dididik, dikasih mentor Iya. di sana sampai kita bener-bener yakin kalau kita bisa guiding, gimana cara baca arus, Iya. gimana cara nunjukin interest point di dalam air itu. Jadi Gitu ya, jadi- ngelotok lah bisa dibilang Dan lu selama itu. secara nggak langsung lu juga selain bisa baca arus, lu juga bisa baca orang ya. Tuh ya, bisa baca orang bener. Ini orang ngeselin apa enggak nih? Secara nggak langsung kita belajar psikologi Iya, kasar ya, bener, hitungannya. bener. Kayak gitu. Iya, Ya iya. soalnya gua ngelihat cuy sekarang tuh kayak banyak banget orang yang jual program dive master gitu, itu cuma kayak butuh 2 minggu, butuh 3 minggu atau 10 hari. Itu gimana tuh ya? Maksudnya, dan sedangkan lu 6 bulan kan jauh banget ya. Iya. Kalau Nggak nih, ini kan bukan karena lu bodoh kan? bukan. Nggak. Jadi kalau yang sekarang nih banyak yang 2 minggu, sebulan ya. Palingan kebanyakan sih rata-rata sebulan ya. Sebulan. Cuman dalam 2 minggu pun itu bisa terselesaikan proses dive master itu. Oh gitu ya? Kalau lo udah berada di level rescue. Oh gitu, oke. Iya, jadi ketika lo udah ada di level rescue, lo bisa melakukan dive master dalam jangka waktu 2 minggu. Iya, karena di dalam course dive master itu pun udah ada caranya gimana kita buat guiding. Iya, benar. Semua itu pun mungkin agak lebih dipadetin banget ya. Kali ya. Dari dalam 2 minggu itu. Kalau sebulan, biasanya rata-rata sebulan nih orang ngambil. Kayaknya sih itu lebih santai aja kalau menurut gua. Gitu ya, bener. Iya, kalau emang lo udah bayar. Kebanyakan Iya. kan kalau yang 2 minggu itu jujur aja ya, mereka bayar ya Iya. untuk menjadi dive pro. Kalau gua sendiri itu kan istilahnya dapat apa ya? Scholarship. Apa sih, benar. beasiswa. Beasiswa, Nah, jadi gua dididik sama mereka untuk bekerja buat mereka. Benar. Kayak gitu. Jadi makanya mereka pun nggak main-main karena servis yang dibutuhkan di dive center itu pun nggak main-main juga. Nah, jadi gue harus tahu itu. Makanya gue butuh waktu yang lebih lama. Dan gue pribadi kalau gue jadi customer juga gue pengennya dibawa sama dive master yang jadinya lebih lama cuy. Betul, daripada ya. yang instan 2 minggu atau sebulan. Iya. Atau bahkan nggak pernah ke laut tiba-tiba jadi dive Tiba-tiba master. dive master, Waduh, itu iya. kacau banget sih. Gue deg-degan. Iya, dive master kolam ya bilang ya. Bukan gue yang bilang ya, lo yang bilang. Oke. Kemudian Den, tadi kan lu udah bilang ya secara tersirat kalau biaya lo tuh gratis buat jadi dive master. Emang iya? Iya, yang tadi gue bilang tadi open water doang yang gue bayar. Bayar ya, open water, kemudian sisanya advance, rescue, IFR, dan kemudian sampai dive master semua free ditanggung Free, ya? sama LDC waktu itu. sama Lembongan Dive Center. Lembongan Dan Dive Center. lu nggak diminta bayar balik kan? Oh enggak, sama Nggak sekali diminta. enggak. Cuman gue disuruh ngabdi. Ngabdi ya, mau ngabdi ya. Ngabdi, jadi gue kerja sama mereka selama 2 tahun. Dan lu dibayar juga kan? Tetap dibayar, iya dong. Nggak dikirain mengabdi, kan kalau di sini kesannya mengabdi ya lu. Iya, ntar perbudakan modern namanya Iya, kalau woi. kayak gitu, bro. Dikerangkeng ntar lu. Ya dikerangkeng kayak yang itu ya. Jangan. Jangan deh. Oke. Ajib. Nah, kemudian Dan, terus abis lu jadi diver, kemudian lu jadi dive master, dive pro. Dan lu sekarang instruktur kan? Iya. Itu apa sih Dan kalau orang bilang tuh kayak life has changed, man. Life changing. Ya life changing Experience lah ya, Iya, life changing atau experience. berubah nggak sih, men, hidup lu? Kalau dibilang berubah ya jelas banget berubah ya. Berubah. Yang paling kena dampaknya, men, apa perubahan di diri lu, men? Gue sih lebih ke controlling diri sih. Controlling diri, misalkan ketika lu menghadapi sesuatu, lu under stress atau ya pokoknya kondisi-kondisi yang harusnya nggak bisa lu handle awalnya, lu jadi lebih mudah menghandle dalam situasi seperti itu ya. Karena kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang
unpredictable. Benar. Ya kan? Nggak misalkan gue pengen kesana pengennya datar aja gitu. Lo nggak bisa kayak gitu karena tiba-tiba cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, arus bisa berubah sewaktu-waktu, dan lo bisa menghandle itu. Itu sih. Ya karena lu pas lu kursus dive master ya lu juga diajarin kan cara membaca tamu, membaca environment, bener. Kemudian juga manage diving, kemudian problem solving segala macam. Dan kalau gue pribadi Den, itu juga kebawa ke kehidupan gue sehari-hari. Iya bener. Bahkan di keluarga gue juga. Iya kan. Makanya dibilangnya kayak apa ya? terlalu over kadang-kadang cuy. Gitu nggak sih? Enggak juga sih ya. Kalau lu ya. Iya, kalau gue iya. Kalau gue emang kebawa ke sehari-hari ya. Ke sehari-hari emang gimana cara kita ngambil keputusan pun jadi berubah. Iya, benar. Jujur aja. Dan itu bagus banget. Benar. Untuk kehidupan lo. Ya kalau dibilang life has changed ya bener banget. Bahkan sebagian teman-teman gue bilang, lu sekarang serem ya sih, kayak makin tak, kayak makin tertata gitu. Dan gue juga mikir dulu, pas kita bawa trip tuh ke Krakatau, set dah itu nggak aman banget ya. Safety prosedurnya. Safety-nya nggak ada, gelombang tinggi cuy. Gelombang tinggi masih dibawa. Kayak gitu. Iya. Tapi yang jelas juga kan yang berubah kan isi dompet dong. Nah itu gue mau mention itu. Isi dompet jelas berubah banget ya kan, karena itu sebenarnya itu salah satu ini gue juga tujuan gue juga, alasan gue untuk jadi dive pro ya, karena nebelin dompet. Nebelin dompet, dan lu kalau penasaran berapa jumlahnya ya lu bisa nonton di video kita juga ya. Kita juga berdua ngobrolin itu. Udah lama sih ya kayak gitu. Oke Den, kemudian pas lu jadi dive master, lu mengabdi di LDC. Iya. Lembongan Dive Center. Selain di situ lu kerja di mana lagi Den? Jadi pada pertengahan 2017 ya, itu gue memutuskan untuk selesai karena kontrak gue kebetulan juga udah habis juga di LDC, dan gue kebetulan dapat tawaran untuk kerja di liveaboard waktu itu. Di liveaboard, kapal ya? Di kapal, di atas kapal finisi. Dan jujur gue juga iri tuh. Buset, Denny duluan naik kapal cuy. Iya, tapi nggak bertahan lama kan. Iya. Sedih kalau diceritain. Ntar di lain waktu ya ceritain ya. Terus Dan? Ya, jadi selain di kapal juga, gue turun dan gue nyoba di tempat lain ya. Gue sempat freelance juga tuh, pulang dari kapal, turun dari kapal, gue sempat freelance juga di beberapa tempat di Lembongan dan Labuan Bajo. Oh gitu ya? Jadi gue ngerasain lah gimana sih bedanya antara dive center satu dan dive center lainnya, gimana safety prosedur mereka. Gue pun jadi tahu itu dan masuk jadi pelajaran buat gue. Benar. Terus setelah itu akhirnya gue menetapkan untuk stay lagi di satu dive center. Waktu itu gue ada di Sanur, namanya Just Gone Diving. Just Gone Diving. Iya. Oh, itu yang di Bali ya? Iya, itu udah gue balik lagi ke Bali. Dan kayaknya lu skip World Diving, man. Iya, itu yang freelance. Freelance di tengahnya kan? Bajo juga, Lembongan juga ya? Iya, Bajo dan Lembongan. Iya. World Diving kan ya pas kita kerja bareng kan, walaupun dalam waktu yang singkat ya. Berapa? Cuma 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan kalau ya. Pas musim rame kan? Pas musim rame, iya. Dan ini juga mengatakan kalau bahwasanya pas lu udah jadi pro diver ya lu banyak panggilan lah. Iya, panggilan bener. Banyak panggilan dan dicari orang ya. Dicari orang. Iya. Tapi yang jadinya juga bukan dive master kaleng-kaleng ya. Kaleng. Iya. Atau dive master kolam-kolam. Kolam-kolam. Oke Dan. Terus itu kan tadi kan kayaknya yang enak-enaknya mulu men. Enak-enaknya mulu. Tapi gua juga nggak mau minta lu cerita yang terlalu panjang buat yang gak enak-enaknya. Tapi ada nggak sih sebenarnya dukanya jadi pro diver kan? Duka jadi pro diver. Singkat-singkat aja ya, poin-poinnya aja deh. Duka jadi pro diver sih ya ketika lo punya tamu yang agak rewel ya? Rewel, iya. Jadi kita udah bilang kita misalkan ada satu dive set yang namanya Mantap Point kan di Nusa Lembongan, karena lebih sering ombak di sana, kita bilang ternyata planning kita nggak bisa hari ini buat kesana. Benar. Tapi ternyata customer ngotot. Nah kan itu customer
customer rewel, cuaca juga lagi rewel. Cuaca juga lagi rewel, iya. Karena cuaca kita nggak bisa ngatur, kalau customer kemungkinan kita masih bisa ngobrol Benar. sama mereka, ngasih penjelasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ya kan? Selain itu kan, Selain itu apa ya? Kalau nggak dapet tip, dapat tips ya. Itu derita itu duka sih. Iya. Itu duka banget ya ketika. Karena ya emang kalau nggak dapat tips tuh kadang-kadang ini tamu seneng nggak sih sama kita kayak Iya, gitu kan? bener. Itu bisa jadi tanda tanya juga sih buat kita sebagai yang ngasih servis kan. Iya. Ya, pas udah selesai, kita padahal lihat manta banyak banget, lihat mola-mola. Tiba-tiba pas pulang, tips pun nggak dikasih. Sebenarnya lu seneng nggak sih sama servis gue? Itu jadi pertanyaan kadang-kadang. Ya, meskipun pas dikasih lu pasti bakal seneng banget sih. Nah sekarang lu ngapain cuy di Jakarta? Kenapa lu pulang ke Jakarta? Kenapa gue pulang ke Jakarta? Ya yang terakhir gue kerja di Just Gone Diving kan. Setelah di Bali, gue pulang ke Jakarta sebenarnya karena family matter sih sebetulnya ya. Family matter, jadi gue memutuskan kayaknya gue pengen istirahat dulu deh. Capek juga ya? Lumayan capek juga cuy. Jadi 5 tahun terakhir itu gue nonstop kerja di scuba diving, di industri itu ya kan. Akhirnya gue memutuskan pada akhir 2019, gue memutuskan gue mau pulang di awal 2020 waktu itu. Jadi gue ngasih surat resign di Januari, ya gue jadinya keluarnya di Februari tuh. Jadi ada 1 month notice kalau yang di Just Gone Diving ini. Oke. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Niatnya mau istirahat ya, sebulan 2 bulan deh, terbaru cari lagi. Dan kodarowo ya. Iya. Pandemi datang menyerang. Pandemi is coming, benar. Iya. Ya udahlah. Stay deh sama Jakarta. Bekasi. Pas ya. Pas waktunya. Pas waktu. Jadi bukan cabut karena pandemi juga ya. Bukan cabut karena pandemi. Terus sekarang lu ngapain Den di Jakarta nih? Di Bekasi. Di Bekasi ya melakukan apa yang bisa gue lakukan sih sebenarnya. Pengacara ya, kalau kata orang-orang pengangguran banyak acara. Ngabisin tabungan, udah habis. Udah habis, udah lama sih. Iya, 2 tahun men. Kemudian ada nggak sih Den lu planning buat balik lagi kerja diving atau diving kek atau kerja kek? Kalau kerja di diving sebenarnya gue pengen banget sih. Pengen balik lagi karena yang tadi sebelumnya gue bilang gue berhenti pun karena capek dan pengen istirahat 1 sampai 2 bulan lah kira-kira. Apa sih kayak recharge lagi ya? Iya. Jadi sekarang sih jujur aja gue pengen dan gue udah apply ke beberapa dive center, resort. Udah ada yang manggil? Beberapa kali gue udah di interview, tapi ya emang belum waktunya aja kali ya gue balik, jadi belum dipanggil-panggil lagi. Sih, we hope soon to be man. Soon, kayaknya sih Indonesia pun udah mulai menggeliat ya kan, pariwisatanya udah mulai mau bangkit lah. Dan semoga border cepat kebuka cuy. Amin. Kayak gitu ya. Dan mungkin yang terakhir nih Den, sekaligus jadi last statement lo lah. Iya. Message lo buat temen-temen anak muda ya di Indonesia, mungkin yang bakal terinspirasi sama experience lo menjadi dive master. Oke. Langsung nih? Silakan men. Oke. Ke kamera langsung kayak lo. Ya, pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena gue di Facebook pun gue tergabung dalam salah satu grup pencari kerja nih. Dan di situ gue lihat banyak kerja banget. Umum ya? Pengerjaan umum dan diving pun kayaknya gitu. banyak juga. Iya. Jadi ada banyak anak-anak muda yang kesulitan dalam mencari lapangan kerja. Tahun ini terutama di masa pandemi ini ya. Kenapa sih kalian nggak coba buat jadi dive master kayak gue dulu? Karena kesempatan ini masih terbuka lebar banget. Terbuka lebar karena kenapa gue dulu bisa jadi dive master pun karena mereka kekurangan orang lokal yang mau buat jadi dive master. Seperti itu, karena pasar ini dulu banyak diambil sama orang-orang luar negeri malah. Ya jadi kenapa enggak gitu, kalau ternyata kalau di sini udah penuh, kenapa sih lu nggak pindah ke tempat yang lebih luas lapangan pekerjaannya. Dan gitu. Penghasilannya juga lumayan ya? Dan penghasilannya juga lumayan ya, bisa. Ini lu pikir nih kamera dari mana hasilnya? Itu dia. Diving man. Kayak diving man. Gitu ya, jadi atau gue juga baru inget Dan, dulu gue pernah bilang ke lu kalau
Dan yang penting lu ngambil dulu deh open waternya biar mereka tahu kalau lu suka diving. Iya. Iya kan? Terus habis itu lu bisa ngasih proposal kalau lu pengen jadi dive master. Iya, gitu ya? betul. Ya seenggaknya mereka akan melihat kesungguhan lu lah untuk menjadi seorang diver pro ketika lu ngambil sertifikasi tadi ya, minimal open water lah. Minimal open water. Dan kalau emang kalian mau bikin open water, Holidive bisa kok. Banget. Iya, ngasih kalian ya sertifikasi ya. Iya. Oke. Nanti lu langsung kontak aja nih. Kontak aja nih di sini ntar. Oke Den, thank you nih buat ngobrol-ngobrol ringannya. Siap. Di Juni Park. Semoga kita masih bisa lanjut nih bikin video-video lain nih meskipun gerak kita terbatas. Based on family activities lah dan segala macamnya. Dan semoga lu cepat dapat kerjaan juga. Amin. Jimin juga. Lu juga kali kalau mau balik. Jangan bilang Cikta lagi ngapain. Oke, kemudian buat lo yang suka dengan video ini atau lo pengen share ke yang lain, silakan lo share dan lo like. Kemudian juga lo bisa subscribe channel kita dan buat support kita. Kemudian lo bisa pencet tombol notifikasinya biar lo bisa selalu dapat notifikasi pas Holidive bikin video-video baru. Iya. Dari kita sekian, keep healthy and safe. Stay safe. Don't forget to dive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holidive.